Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan Internasional pada video kali ini akan membahas materi yaitu materi manajemen eksposur transaksi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Arpiana Wisarli, NIM A1B 019035. Yang kedua saya sendiri, Jamaluddin, NIM A1B 019147. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu Muhammad Yusril Novrian, NIM A1B 019199. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, adapun sub pokok bahasan yang akan kami bahas pada materi manajemen eksposur transaksi, yaitu pertama resiko dan eksposur, dan akan dijelaskan oleh Jamaluddin. Kemudian yang kedua, jenis-jenis eksposur yang nantinya akan dijelaskan oleh Arpiana Wisarli. Kemudian yang ketiga, perlukah hedging tersebut, nanti yang akan dijelaskan oleh Jamaluddin. Kemudian materi yang terakhir yaitu teknik hedging yang akan dijelaskan oleh Muhammad Yusril Novrian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu risiko dan eksposur. Risiko sering didefinisikan sebagai kemungkinan penyimpangan dari nilai yang diharapkan. Untuk mengukur kemungkinan penyimpangan tersebut, ukuran statistik yaitu standar deviasi sering kali digunakan. Jika distribusi aliran kas mempunyai standar deviasi yang tinggi, maka bisa dikatakan bahwa aliran kas tersebut mempunyai risiko yang tinggi. Risiko perubahan kurs dengan demikian bisa diukur dengan standar deviasi dari aliran kas yang diterima oleh perusahaan setelah memperhitungkan pengaruh perubahan kurs. Selanjutnya, eksposur karena perubahan kurs. Jadi, eksposur karena perubahan kurs itu berbeda dengan resiko perubahan kurs, di mana eksposur kurs menunjukkan jumlah aliran kas yang akan berubah nilainya karena perubahan kurs. Contohnya, misalkan jika perusahaan memenangkan sebuah tender luar negeri dan akan menerima sebesar 1 juta US dollar 3 bulan mendatang, maka eksposur yang dihadapi perusahaan tersebut adalah 1 juta US dollar, di mana nilai 1 juta US dollar mempunyai kemungkinan berubah 3 bulan mendatang tergantung kurs yang akan berlaku 3 bulan mendatang pada saat uang tersebut dibayarkan. Eksposur bisa diukur dengan jelas pada beberapa situasi, seperti pada eksposur transaksi, yaitu di mana eksposur yang muncul karena adanya transaksi-transaksi tertentu yang dilakukan oleh perusahaan. Di lain situasi, eksposur akan lebih sulit untuk diukur. Misalkan contohnya eksposur ekonomi. Kemudian ada jenis-jenis dari eksposur, yang dimana perusahaan multinasional menghadapi 3 jenis eksposur, yaitu ada eksposur transaksi, ada eksposur konversi, dan juga ada eksposur operasi. Nah, dimana eksposur transaksi dan operasi ini merupakan sumber eksposur dari ekonomi. Yang dimana berikut ini ada beberapa penjelasan singkat mengenai jenis dari eksposur tersebut. Yang pertama ada eksposur transaksi atau transaction exposure, yang dimana eksposur semacam ini terjadi jika kontrak bisnis menggunakan harga tertentu dengan asumsi kurs yang tertentu juga, dan dimana sementara kurs yang terjadi bisa berubah. Nah, kemudian akibatnya itu bisa timbul suatu ketidakpastian dari besarnya aliran kas yang akan diterima dari kontrak tersebut. Nah, misalnya di suatu perusahaan atau organisasi itu memperoleh kontrak pemasok bahan ke perusahaan di Amerika Serikat dengan nilai 1 juta yang akan dibayar 1 tahun yang akan datang. Kemudian aliran kas ini dari 1 juta atau 1 tahun mendatang
mempunyai suatu ketidakpastian karena kurs dari 1 tahun mendatang bisa berbeda dengan kurs saat sekarang atau kurs yang diasumsikan. Nah, di mana dalam manajemen eksposur transaksi ini dibicarakan dalam bab ini atau dibahas dalam PPT ini ya. Kemudian lanjut ke nomor 2, ada eksposur operasi. Nah, di mana eksposur operasi ini timbul karena operasi perusahaan secara langsung atau tidak langsung akan dipengaruhi oleh suatu perubahan dari kurs mata uang. Nah, contohnya itu contoh yang sederhana adalah jika mata uang suatu negara menguat, maka harga produk yang dihasilkan dari negara tersebut menjadi relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk dari luar negeri. Nah, hal ini mengakibatkan menurunnya daya saing dari produk tersebut. Nah, dan mengakibatkan turunnya aliran kas masuk dari perusahaan yang berarti menurunnya nilai perusahaan. Nah, di mana manajemen eksposur operasi ini dibicarakan dari bab ini lah ya, atau dari PPT ini. Kemudian ada eksposur ekonomi atau economic exposure, yang dimana eksposur ekonomi ini didefinisikan sebagai perubahan nilai perusahaan karena perusahaan kurs mata uang. Nah, di mana dua sumber eksposur ekonomi adalah eksposur transaksi dan juga eksposur operasi. Nah, di mana dari eksposur ini merupakan eksposur yang paling penting diperhatikan oleh manajemen. Nah, karena tujuan manajemen keuangan ini adalah untuk memaksimumkan nilai dari suatu perusahaan. Nah, nilai perusahaan bisa didefinisikan sebagai present value, di mana aliran kas masuk bersih di masa mendatang, di mana semua aspek perusahaan yang bisa mempengaruhi aliran kas masuk bersih di masa yang akan datang, seperti kontrak yang diperoleh sekarang ini dan pesaing dari perusahaan saat ini mampu di masa mendatang. Nah, akan mempengaruhi eksposur dari ekonomi ini. Kemudian ada dua sumber eksposur ekonomi adalah eksposur transaksi dan juga eksposur dari operasi ini. Kemudian yang keempat itu ada eksposur konversi, yang dimana eksposur ini terjadi jika laporan keuangan dipengaruhi oleh perubahan kurs mata uang tersebut. Nah, di mana perusahaan multinasional mempunyai cabang atau anak perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri dengan mata uang yang berbeda pula. Nah, di mana laporan konsolidasi ini menggunakan mata uang di suatu negara di mana kantor perusahaan itu atau kantor dari multinasional itu berada. Misalnya itu perusahaan multinasional di Indonesia, maka laporan keuangan yang digunakan itu menggunakan denominasi dari rupiah atau dari mata uang di negara Indonesia. Kemudian laporan keuangan atau anak perusahaan di Amerika Serikat pada saat menyusun laporan keuangan, maka yang digunakan dengan denominasi dari dolar atau dari mata uang dari suatu negara tersebut. Kemudian ada di Hong Kong yaitu menggunakan denominasi dari dolar atau dari mata uang dari negaranya. Nah, kemudian di mana konversi semacam itu atau semacam ini akan mengakibatkan munculnya eksposur konversi, di mana rugi atau laba atau posisi dari keuangan itu sendiri, yang dimana bisa berubah-ubah tergantung asumsi kurs yang digunakan atau metode akuntansi konversi yang digunakan. Kemudian ada perbandingan antara eksposur, di mana eksposur operasi ini mempunyai orientasi di masa mendatang, dan di mana perubahan kurs saat ini akan mempengaruhi operasi perusahaan di masa mendatang. Di mana eksposur akuntansi mempunyai orientasi masa lalu, dan di mana laporan keuangan yang
meringkaskan kegiatan perusahaan di masa lalu. Kemudian exposure tersebut terjadi karena laporan keuangan dengan denominasi dari mata uang yang berbeda harus dikonversikan ke mata uang kantor pusat, di mana exposure operasi ini lebih sulit diukur dan dikendalikan karena orientasi masa depan tersebut, di mana meskipun exposure operasi ini merupakan exposure yang paling penting diperhatikan oleh manajer karena akan mempengaruhi nilai dari suatu perusahaan atau organisasi secara signifikan. Exposure transaksi ini mempunyai jangka waktu yang pasti. Kemudian besar dari exposure transaksi ini juga relatif perhitungkan. Baiklah, selanjutnya yaitu ke materi yang ketiga, yaitu perlukah hedging. Jadi di sini masih terdapat banyak kontroversi terkait dengan apakah hedging tersebut perlu dilakukan atau tidak. Jadi di sini kelompok kami menampilkan beberapa argumen, yaitu ada argumen kontra dan argumen pro terkait dengan penggunaan hedging. Yang pertama yaitu argumen kontra. Argumen kontra itu argumen yang melarang atau tidak menggunakan atau tidak setuju dengan penggunaan hedging. Di mana yang pertama yaitu pemegang saham bisa melakukan diversifikasi resiko perubahan kurs sendiri, jadi secara personal dan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan. Dengan demikian, hedging yang dilakukan oleh perusahaan tidak akan memberi nilai tambah bagi pemegang saham. Kemudian yang kedua, kegiatan hedging tidak relevan untuk meningkatkan nilai perusahaan, di mana yang relevan dalam perhitungan nilai perusahaan dari kacamata seorang pemegang saham adalah resiko sistematis, bukan resiko total. Hedging barangkali bisa menurunkan resiko, tetapi resiko total, bukan resiko sistematis. Jadi resiko sistematis tidak akan berubah. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan hedging tidak meningkatkan aliran kas perusahaan, tetapi kegiatan tersebut memakan sumber daya perusahaan. Nilai perusahaan turun karena kegiatan hedging tersebut. Kemudian yang keempat, perusahaan dengan resiko kebangkrutan kecil karena tingkat hutang yang kecil atau rating atau reputasi yang tinggi tidak perlu melakukan hedging karena mereka bisa memperoleh dana dengan mudah, di mana perusahaan mempunyai resiko tinggi perlu melakukan hedging untuk menurunkan resiko tersebut. Kemudian yang kelima yaitu manajemen seringkali melakukan kegiatan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Jadi jika hedging dilakukan dengan tujuan semacam itu, maka hedging tidak akan meningkatkan nilai sebuah perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu nilai yang diharapkan dari kegiatan hedging di pasar yang efisien adalah mengharapkan keuntungan positif dari kegiatan hedging. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen seringkali melakukan kegiatan hedging untuk memanipulasi keuntungan akuntansi atau misalkan untuk menstabilkan keuntungan. Dalam pasar yang efisien, pelaku pasar tidak akan tertipu oleh keuntungan akuntansi. Aliran kas yang menentukan nilai, bukan keuntungan akuntansi. Ya, selanjutnya yaitu terkait dengan argumen pro tentang apakah perlu penggunaan hedging ini dilakukan. Yang pertama, hedging bisa mengurangi ketidakpastian aliran kas dan dengan demikian maka bisa meningkatkan perencanaan aliran kas di masa mendatang. Perencanaan yang baik memungkinkan perusahaan melakukan kegiatan investasi yang lebih baik, memastikan memperoleh dana yang cukup untuk kegiatan investasi, dan dengan demikian bisa meningkatkan nilai perusahaan.
Yang kedua, perencanaan aliran kas yang baik bisa menurunkan kemungkinan kesulitan likuiditas, yaitu kurangnya kas yang mendanai kegiatan operasional dan meningkatkan kemungkinan perusahaan bisa memenuhi pembayaran kewajiban, yaitu seperti utang ya. Kemudian kemampuan membayar kewajiban tersebut bisa mengurangi resiko kebangkrutan, meningkatkan rating perusahaan, dan bisa menurunkan biaya modal. Kemudian argumen pro yang selanjutnya yaitu manajemen mempunyai informasi yang lebih baik mengenai operasi perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham individual. Jadi kegiatan hedging yang dilakukan oleh manajemen didasarkan pada informasi yang lebih baik yang dipunyai oleh manajemen tersebut. Dan selanjutnya argumen pro yaitu meskipun secara umum pasar dikatakan efisien, tetapi seringkali kejadian yang tidak diharapkan mengakibatkan ketidakseimbangan atau disequilibrium. Setidak-tidaknya dalam jangka pendek. Dalam hal ini, manajer biasanya mempunyai informasi yang lebih baik. Jadi ketidakseimbangan tersebut bisa dimanfaatkan oleh manajer melalui kegiatan hedging yang ditujukan untuk memanfaatkan ketidakseimbangan tersebut untuk tujuan keuntungan. Kemudian argumen pro terkait dengan penggunaan hedging yang terakhir adalah perusahaan bisa meminimumkan biaya transaksi hedging dengan memanfaatkan skala optimal transaksi. Jadi, pemegang saham individual tidak mempunyai kesempatan semacam itu. Perusahaan juga mempunyai beberapa teknik seperti exposure bersih atau pusat penagihan yang tidak dipunyai oleh pemegang saham individual. Jadi ada beberapa argumen tersebut yang menyatakan apakah hedging perlu dilakukan atau tidak. Ada yang berpendapat tidak, kemudian ada yang berpendapat perlu dilakukan. Jadi kontroversi tersebut belum menghasilkan kesimpulan yang jelas ya. Tetapi dari argumen-argumen tersebut membantu kita membedakan hedging yang baik dengan hedging yang tidak baik. Jadi hedging yang baik itu ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui penurunan risiko perusahaan. Sedangkan hedging yang tidak baik itu ditujukan selain meningkatkan nilai perusahaan. Misalkan seperti tadi adanya kepentingan manajer atau manipulasi keuntungan akuntansi. Saya Muhammad Rizal Novrian di sini akan menjelaskan mengenai teknik-teknik hedging. Yang pertama untuk forward contract. Menurut Sheehan pada tahun 2008, definisi dari forward contract atau kontrak penyerahan kemudian adalah perjanjian antara dua pihak. Satu pihak diwajibkan menyerahkan sejumlah aset tertentu pada tanggal tertentu yang akan datang dan pihak lain wajib membayar sesuai dengan jumlah tertentu yang dikenakan atas aset pada tanggal penyerahan sebagai kesepakatan pribadi antara dua pihak. Forward contract diatur secara khusus untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, sifatnya disebut private, bergantung pada pribadi kedua belah pihak. Berikutnya yang kedua ada option contract. Dasarnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu calls contract sebagai hak beli dan put sebagai hak jual. Pembelian calls atau pemilik calls memiliki hak membeli aset tertentu pada harga tertentu dan tanggal tertentu di masa yang akan datang. Sebaiknya pembeli put atau pemilik put memiliki hak menjual aset tertentu pada harga tertentu dan pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Harga dalam kontrak tersebut strike price atau exit price dan tanggal pada kontrak disebut maturity date. Gaya opsi ini ada dua, yaitu gaya Eropa dan gaya Amerika. Untuk perbandingan forward hedging dan option hedging,
Untuk forward itu, sistem kontrak forward memungkinkan dilakukannya pembelian atau penjualan valuta di masa depan. Yang kedua ada transaksi forward, merupakan transaksi yang dilakukan di luar bursa atau lebih dikenal dengan istilah over the counter atau OTC market. Yang ketiga ada transaksi forward, dapat diartikan sebagai transaksi valuta asing di mana valuta date atau tanggal penyerahan valuta berjarak lebih dari 2 hari kerja dari deal date atau tanggal kesepakatan transaksinya dengan kurs yang telah ditetapkan pada saat tanggal transaksi. Yang berikutnya itu ada untuk optionnya. Option memberi pemegangnya hak, bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sesuatu. Berikutnya hak untuk menjual atau membeli suatu barang tersebut hanya bisa dilaksanakan kepada waktu tertentu di masa yang akan datang atau sebelumnya. Yang ketiga ada apabila memegang option melaksanakannya hak untuk membeli atau menjual suatu barang tertentu, maka harga barang yang dibeli atau dijual tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya ditentukan pada saat transaksi option dilakukan. Tidak peduli beberapa harga pasar barang tersebut saat pelaksanaan hak. Hedging melalui pasar uang atau money market hedging. Hedging cara ini dilakukan dengan cara meminjamkan dua mata uang secara simultan. Misalnya pengusaha Indonesia mengekspor barang dengan dagangannya ke US dengan nilai penjualan $1 juta. Pembayaran akan diterima 1 tahun mendatang. Untuk pengalihan resikonya, pengusaha Indonesia bisa menghilangkan resiko kurs valuta asing dengan cara menetapkan harga dalam rupiah. Dengan cara semacam resiko perubahan kurs bisa dihindari, tetapi resiko perubahan kurs sekarang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha Amerika Serikat. Dari segi pemasaran, cara semacam ini barangkali tidak kompetitif karena pembeli biasanya mempunyai posisi yang lebih kuat. Tetapi jika penjual mempunyai posisi yang lebih kuat, pengalihan risiko semacam ini masih mungkin bisa dilakukan. Manajemen kwitansi atau invoice dan pertanggungan risiko bersama. Beberapa perusahaan menetapkan harga tidak hanya dalam satu mata uang tertentu saja, tetapi melalui beberapa mata uang sekaligus. Sebagai contoh, SDR (Special Drawing Rate) digunakan oleh pemerintah Mesir untuk menetapkan harga karcis untuk melewati terusan Suez. Penggunaan SDR atau basket mata uang yang mempunyai sisi positif karena relatif stabil dibandingkan mata uang tunggal. Cara lainnya adalah dengan menanggung bersama resiko perubahan kurs valuta asingnya. Yang berikutnya ada netting expose. Expose netting adalah metode lindung nilai risiko mata uang dengan mengimbangi ekspor dalam satu mata uang dengan ekspor dalam mata uang yang sama atau serupa. Export netting memiliki tujuan untuk mengurangi eksposur perusahaan terhadap risiko nilai tukar mata uang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan langsung saja bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Jadi apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.